Bergantungan kepada kuasa makhluk halus adalah dilarang oleh Islam kerana ia menjurus kepada syirik. Rancangan ini hanyalah sekadar merungkai misteri di sebalik yang nyata dan bukan bertujuan menggalakkan penonton mempercayai kuasa makhluk tersebut. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam damai daripada kami tim Borneo Channel MY. Pada malam ini kita berada di Tanjung Aru untuk merungkai misteri yang terdapat di sini. Dikabarkan ada selalu penampakan, terutama sekali orang-orang yang suka dating di sini. Jadi harap-harap selepas ini tiada lagi dating di sini, sebab mungkin ada message yang dorang coba sampaikan. Tapi apapun kita tanya adik guru, selepas di scan adik guru, apa yang berlaku di sini? Baik ya, bila kita scan ya tempat ini bila kita tengok dalam sisi lain ya, tempat ini memang tempat yang baik untuk masyarakat, tapi disalahguna tempat ini. Jadi maksudnya disalahguna tuh ya, arti kata orang bilang dikotori lah tempat ini. Jadi kadang-kadang bangsa jin ini ada yang tidak suka bila tempat itu dikotori. Jadi kita hubung makhluk yang coba menampakkan diri kepada mangsa-mangsa yang sudah melihat lah, yang berada di kawasan Tanjung Aru, insyaallah. Ya, sudah sekali. Ya, insyaallah semoga Allah permudahkan urusan kita malam ini untuk merungkai di kawasan Tanjung Aru ini. Kita akan tahu apa kisah dia di sini. Siapa mau mari sini video? Sebelum itu kita mulakan dengan Nanti sini lebih mari. dengan doa seperti biasa. Kita mulakan dengan doa sebelum kita mulakan kita punya Baris bagus mas. rangkaian. Kita sama-sama membaca Al-Fatihah dan diikuti dengan selawat kepada wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad. 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 Alhamdulillah,
Semoga dengan selawat tadi kita mendapat syafaat daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak, insyaallah. Jadi rajin-rajinlah kita berselawat ya, insyaallah. Ya. Seperti biasa kita menggunakan medium sebagai pengantara ya. Siapa? Selamat malam. Selamat malam. Kamu yang di sebelah mana nih? Hah? Kamu tahu dulu Boleh sebelah cerita? mana? Kamu di sebelah mana? Sebelah bawah mana? Oh. Kamu punya wujud seperti apa nih? Boleh cerita? Kita cerita-cerita dulu. Hah? Kita cerita, tiada apa-apa di sini. Apa yang orang buat di sini? Orang awam biasa apa dia buat di sini? Kenapa selalu bagi penampakan kepada orang awam? Kasih kuat, tidak dengar suara. Buat yang tidak baik. Oh. Jadi, lantas, Kami tidak suka begitu. jadi apa tindakan kamu bila dorong buat begitu? di sini? Wujudkan diri kami. Oh, jadi betul lah orang cerita yang kamu wujud nampak. Memang. Baiklah, yang kita tahu ini ada satu di ujung sana, ada batu yang besar ya. Ya. Ada satu batu-batu sana. Dekat hotel tuh, kawasan hotel di tepi itu ada batu-batu besar semua. Di sana. Nah, Ya. kenapa? Apa dia mau? Apa dia mau? Siapa itu? Siapa itu? Duduk di atas batu. Itu yang dipanggil hantu air kah atau macam mana bangsa dia itu? Itulah dipanggil. Ah, itu yang jahat lah. Yang Dia kayak yang ketua kamu. ya. Mari. Terus berapa ramai kamu? Kawan, bilang deh. Oh, relax ya. Oh, diam sih situ. Nah. Satu. Orang ni kan? Hah? Macam orang kan? Hah? Kontrol. Jangan air, jangan pergi air. Kamu jaga tuh air sana. Selamat malam. Berapa orang sudah yang kamu buat? Berapa orang kamu kasih mati? Berapa orang? Siapa? Ayolah, tanya sih ya, berapa orang sudah yang cedera di situ? Berapa orang sudah yang cedera? Jangan juga menjemput saya seperti ini. Saya tidak suka pertama. Bagi tahu dulu, kita running bagus-bagus. Jaga dia. Berapa orang? Hah? Apa tugas kamu di Batu tuh, kawasan Batu tuh? Jangan saja di sini. Oh, menjaga. Tidak dengar tuh suara. Kasih kuat sedikit. Jadi kamu kawasan situlah jaga. Selain menjaga, tidak mengganggu orang awam. Itu sudah tugas saya. Oh. Apa lagi kau mau? Berapa ramai di situ, ah? Cukup ramai. Kamu ya? Ada perkampungan kamu situ, ah? Iya. Jadi berapa umur sudah? Berapa tahun kamu ada di situ? Bukan berapa tahun. Sudah cukup lama lah. Lama. Kamu lihat.
Tapi tidak ganggu manusia lah kan? Urusan saya, urusan kau. Itulah kami mau tahu sih ya. Berapa orang yang telah dicederakan? Coba cerita. Kalau ada dicederakan, Duduk dulu. Nah, duduk mau Kita tahu. cerita-cerita Saya sih tidak ya. suka diarah. Saya bukan seperti yang lain. Hah? Saya bukan seperti yang lain. Oh, jadi yang kau macam mana? Coba cerita. Saya tidak suka diarah. Kau tidak suka diarah? Jadi kenapa wujud kau nih macam bentuk batu? Ini jenis antu air kah kamu nih? Kau mau saya berubah wujud apa? Semua saya boleh. Oh, boleh wujud. Tapi yang sekarang nih memang macam batu, bentuk batu, air, Ya, ada Saya titis-titisan suka air. wujud begini. Oh. Jadi kelebihan kalau kamu wujud begini, adakah Ya, boleh orang bilang kasih takut manusia ataupun Ya. ada biar kuasa? siapa yang berani pergi sini. Kalau saya berwujud begini. Oh, begitu. Ya, luar biasa dia punya. Apa lakonan tugas kau di situ? Menjaga. Hah? Menjaga Apa yang kau jaga? dari manusia yang bodoh, Bodoh macam mana? jahil. Terus terang siapa? Kamu suka gak tempat nih kalau manusia buat Tidak dia yang suka. tidak bagus? Tidak suka? Jadi apa tindakan kau kalau manusia buat begitu? Nah, Apa yang kau Mati. lakukan? Mati macam mana? macam mana cara kamu buat begitu? Suruh anggotamu masuk begitu tubuh dia? Saya suruh anak buah saya. Hah? Saya suruh anak buah saya. Sama-sama mereka mati. Oh, Ya, nampaknya kawasan sini ada peninggalan Jipun ya. Kawasan sini ada peninggalan Jipun lah. Tapi ini di alam sisi lain, alam goib, ada peninggalan Jipun di kawasan belakang tuh. yang itu siapa? Anggota saya. Oh, ini dua kau punya anggota lah. Memang ini anggota kamu semua. Apa kekuatan kamu nih bangsa jin yang berada di tepi pantai ini? Kamu tengok kekuatan kami. Tidak juga saya mau tengok, tapi saya mau tanya apa kekuatan kamu? Kalau kamu mau tengok Coba kau kasih tengok kekuatan kau. boleh. Macam tiada kekuatan kau ni. Bilang kami tiada kekuatan. Bah, coba kau ni. Mari sini rapat. Kamu ada kekuatan. Kami Ada tiada, kau punya saya mau kekuatan. tengok kau punya kekuatan macam Ada mana. anak buah Kami kau tiada rapat-rapat kekuatan. sana. Cakap kau. Saja. Sekarang kamu menentang. Bukan begitu, bukan menentang. Apa ini? Ya nampaknya kita tempat tengok nih ya, tempat bersejarah dulu. Tempat mungkin berperang kah, kita pun tidak pasti, tapi peninggalan sisi lain bila kita nampak ya bang, nampak banyak bekas-bekas sisa-sisa berperang lah di alam gaib dulu-dulu. Jadi situ ada satu Sudah. Mau apa lagi? iyalah. Tapi kamu kan ketua sebelah sana lain, ketua sebelah sini lain. Siapa lagi yang menjaga sini? Ya, itu urusan bukan saya. Itu urusan. Jangan libatkan saya. Kau libatkan saya. Bos. Oh, sini. Sinilah kamu. Sini. Rapat. Kita senang cerita. Kau jangan arah-arah anggota saya. Bukan saya arah dia, saya suruh Hah? dia. Saya kan pengacara, memang tugasnya bercakap. Nah, sini. Rapat-rapatlah supaya kita senang bercerita. Siapa lagi boleh satu? Jipri Malik, mari Jipri. Tidak anu, dia punya sejarah. Kau bilang kau yang ketua. Oke. Selamat malam, assalamualaikum.
Apa kabar? Alhamdulillah. Berapa orang sudah Pak yang hubung kamu Pak? Sudah ramai yang hubung? Iya. Semua mau harta Pak? Iya. Oke, mari sedikit, mari. Saya ini tertarik nih dengan pasal yang begini, mari. Kau bilang kau yang ketua di sini. Nah, ini siapa? Ini siapa? Ya Pak, banyak ya manusia hubung Bapak untuk menggunakan untuk mendapatkan harta ya? Iya. Nah, berapa banyak harta karun di kawasan sini dulu? Coba cerita dulu. Banyak. Banyak ya? Nah, kita nampak ada jongkong-jongkong dulu ya, jongkong emas, ada apa-apa semua nih peninggalan. Tapi ini sudah kena proses orang ya Pak ya? Banyak sudah yang dapat ya, cuma sisa-sisa saja dikasih tinggal. Jadi Bapak macam mana kita punya peranan sebagai bangsa di alam sana? Macam mana? Adakah Bapak selesa digunakan oleh manusia? Tidak selesa. Jadi kenapa bangsa-bangsa Bapak ini tidak boleh, macam contoh dia tidak boleh, agar tidak berhubungan dengan manusia lagi? Ya Bang, mari Bang. Kekerasan. Ya? Orang guna kekerasan. Oh, mereka guna kekerasan. Jadi yang ini bangsa-bangsa jin ini memang berada di sini berapa lama sudah Pak? Lo boleh tahu dari habis kita lebih mahir mungkin di alam gaib. Sebab ini kawasan kita kan? Sudah lama. Mereka memang sudah lama di sini. Baik Bang, tanya Bang. Tanya. Kamu sini, dekat sini. Sini. Nah. Apa hubungan kita dengan dorong tiga ini? Boleh cerita sedikit? Boleh duduk. Duduk, penat saya punya anu tuh. Boleh. Duduk ah. Boleh, rehat dulu, duduk santai. Jangan berkasar belum ya kita. Ya sebenarnya pasal harta kah apa itu kami tidak kena mengenal itu urusan kau sama orang lah. Cuma kedatangan kami sini merungkai misteri yang ada di sini, mengikut cerita selalu ada penampakan daripada makhluk ini. Ya sebab kebetulan kamu yang jaga kawasan sini, mungkin kamu lebih tahu lah tentang apa yang berlaku. Kenapa di kawasan berlaku sini. begitu? Sebenarnya ini tempat sudah kotor. Itulah orang mengujikan diri. Orang tidak suka ada orang datang sini. Lantas dorang kasih wujud diri dorang begitu saja. Ya. Sampai orang sakit. Ada juga yang sakit lah. Kalau yang lemah semangat sakit lah. Ya. Kebanyakan perempuan. Jadi mana tahu ada pesanan kamu kepada orang-orang yang suka datang sini? Saya punya pesan satu saja. Ya, nampak dia sedih ya, dia menangis ya. Sebab dia tidak layak memberi pesan kepada manusia. Karena manusia itu mempunyai akal, mempunyai doa yang kuat untuk doa kepada Allah. Jadi dia macam serba salah untuk memberi pesan kepada manusia ini. Benar. Pesan mungkin tidak boleh. Coba buat teguran. Yang buat itu teguran bukan saya. Ini orang 3 orang. Jadi teguran itu sampai melalui pengujudan itu. Iya. Orang melempar. Orang naik di atas kereta. Macam-macam cara ada orang buat. Macam-macam. Selain daripada kamu semua, ada lagi makhluk-makhluk yang suka datang pergi di sini. Ada. Sangat ramai. Ramai. Ini Pak, ini punya kampung nih yang di Batu tuh. Oh. Ada batu sana tuh. Di ujung. Ya, kalau saya tidak silap ada batu. Batu di laut. Ada yang selalu bersilat-silat di tepi pantai ini. Itu ada juga. Dari mana dia? Dari, Oh, dia pandai bersilat. ya. Kok nampak dia bersilat? Pantai begini ada
pesilat dari alam gaib. Memang ada juga itu. Ada ketua. Orang ada ketua juga. Boleh jemput ketua dia. Adik guru boleh jemput ketua. Kita cuma salam Untuk campur. Kamu kita masuk campur. cuma salam perkenalan dari kami itu saja. Kenapa kok Gustan? Takut kah? Baiklah, mau Pak balik tempat. Siapa kasih balik ya? Hah? Ya mau Habis balik urusan kasih kita. balik ya. Nagulan. Ibar. Bersih. Kau mau pulang kah? Hah? Mau balik. Ikut kau punya bos kah? Balik. Kau pun mau balik. Ya. Tidak apa-apa, kita cuma bercerita. Pesan sama manusia. Apa pesannya? Pesannya? Jangan buat lagi di sini. Susah juga kita mau cakap pasal lain orang ni lain juga pernah ada kan. Kita pun tidak boleh kawal. Cuma itulah. Nanti dorang kena baru dorang merasa sendiri. Baiklah, saya mau pulang. Baiklah. Oke, selamat malam. Malam. Baiklah Pak. Kami hubung lagi pendekar yang ada di kawasan sini ya. Banyak banget sejarah. Baiklah. Ya Bang. Kita jemput satu pendekar yang ada di kawasan sini. Selamat malam. Islam bukan? Muslim. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar? Baik. Berapa lama di kawasan Tanjung Aru ini? Sudah lama. Ya. Kasih Apa jemput saya? kasih kuat suara kau. Ya, bagi kuat suara supaya jelas. Kenapa jemput saya? Jadi yang kita tahu nih di bagian Pulau Tiga ya, ada dekat-dekat pulau sini, Pulau Tiga. Ada situ dekat pulau-pulau ya. Ya, macam banyak orang buang saka di situ. Kenapa begitu? Lalu ramai. Terlalu ramai. Coba cerita sedikit yang kamu tahu tentang Tanjung Aru. Cerita dulu. Apa yang kamu tahu tentang Tanjung Aru nih? Adakah kamu selesa digunakan Tanjung Aru ini oleh orang awam? Tidak selesai. Sebab dia kenapa? Coba. Ramai manusia membuat tidak baik di sini. Kamu selalu berlatih silat di mana? Di pantai. Di sini. Silat apa nama tuh? Coba cerita silat apa? Kamu satu sih ya? Ada lagi kawan kamu bersilat? Ada ramai. Mirror mana? Ya. Kasih jemput kawan kau. Saya mau tengok kamu punya anu. Ya, buka songkoknya dulu. Tapi itu salam perkenalan sih ya. Tidak ada niat yang tidak baik. Kami juga lama sudah tidak. Kamu pun sudah lama tidak bersilat. Ya. Sudah.
baik. Dulu silakan dulu sekejap ya bang. Bisa ada yang mau hubungi kita ya. Ada apa? Assalamualaikum. Ini Balang. Ini dari mana nih? Assalamualaikum. Dari mana kita? Kawasan sini juga? Berkawan dengan dia? Coba tengok dia punya sifat. Boleh? Sebagai salam perkenalan. Boleh. Lampu kan? Boleh saya coba? Nah, biar dia coba dulu. Boleh. Tes. Nampaknya persilatan kamu juga. Enggak, saya cuma testing saja. Saya Baiklah. mau belajar dia ini. Pinang puto. Hebat, hebat aura dia. Terima kasih ya. Boleh kawal kah? Baiklah ya bang, kita panggil dulu sedikit ya. Habis ada yang mau menghubung kita. Baik, mungkin orang punya guru ya. Ya, terima kasih ya. Ambillah. Nampaknya ini kan boleh nih. Itu kan kiai ini. Hah? Kiai ini. Ya mau salam perkenalan. Coba. Siapa kita dulu? Duduk. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Maaf ganggu tempatnya Pak ya. Iya, Berapa lama betapa di sana Pak? ada apa? Datang kemari. Tanya-tanya saja nih Pak. Apa yang kamu mau? Salam perkenalan dari kami, Pak. Perkenalan. Baik. Bapak di pulau tuh macam yang keluar dari pulau Cahaya Putih ya. Sudah lama saya di sana. Sudah beribu tahun saya di sana. Mohon tanya Pak ya, tugasnya Bapak di bagian sana apa saja? Untuk menjaga kawasan itu, Oh, memang ditugaskan untuk jaga kawasan. juga kawasan sini. Tetapi saya tidak terlalu suka dengan kawasan ini, karena kawasan ini sudah dicemari oleh manusia di luar sana. Kalian juga mengerti dan tahu. Jadi Pak, kalau boleh tahu Pak, berapa jemaah Bapak ada di kawasan sana? Ramai, Mahir bersilat semua kebanyakannya. iya. Jika mereka tidak ada persilatan, mereka juga akan diserang oleh makhluk-makhluk yang jahat yang berada di dalam lautan dalam. Gitu.
Pak. Tujuan kami di sini ini cuma merungkai apa yang berlaku di Tanjung Aru ini. Adakah perbuatan manusia ataupun bangsa jin? Jadi bila kita tahu dapat jawaban bahwa tempat ini sudah dicemari, maka jin pun bertindak untuk mewujudkan dirinya agar kawasan sini tidak dicemari lagi. Ya begitu ya Bang ya. Begitulah mereka. Kalau mau tanya Pak, di sana ada gua lagi ya Pak? Gua di kawasan sana ada gua lagi. Ada sebelah dalam. Ya, berapa ramai yang ahli paranormal ini pernah pergi sana? Berapa ramai? Ramai juga yang datang di sana. Selalu apa tujuan dorang datang sana? Bermacam-macam tujuan manusia yang datang ke tempat kami tanpa mereka sedari yang kami melihat mereka. Tanpa mereka melihat kami, tetapi kami melihat mereka. Banyak ya Bapak punya orang datang sini? Iya. Semua sudah hadir ya? Alhamdulillah ya. Hari ini kita disambut oleh para jemaah yang dipanggil bangsa goib, yaitu berada di sebelah pulau. Mereka hadir di sini ya. Di belakang saya pun ada seorang bulu balang pendekar. Assalamualaikum, salam perkenalan semua. Jadi tujuan kami di sini Pak bukan mengganggu mana-mana pihak ataupun alam goib ya. Kami tujuan sini cuma merungkai saya Bang ya. Ya, karena kita sudah dapat daripada orang-orang awam bahwa tempat di sini selalu ini melibatkan penampakan makhluk goib. Jadi itulah kami hadir di sini di kawasan Tanjung Aru. Ya, oke lah Bang kalau Selain begitu. daripada kami ini Pak, ada lagi pernah yang berhubung dengan Bapak secara begini? Sebelum itu, saya mau bertanya dengan kamu. Baik. Kamu dari mana? Dan asal kamu dari mana? Kami di sini sih Pak. Kami ini Pak memang asal ya orang Keningau. Jadi ada masa kita ke Kota Kinabalu ini untuk buat video. Jadi kalau boleh tahu Bapak ini asal dari mana? Ada kaitan di mana? Asal usul dia dari mana? Tempat. Saya boleh ceritakan asal usul saya dari mana. Tetapi apabila saya ceritakan, tentu segelintir manusia tidak akan mengerti dan percaya apa yang saya katakan ini. Benar. Benar. Macam kami yang di alam gaib sana tidak seramai manusia yang tahu. Yang mereka mengerti adalah seperti kalian yang nampak, yang zahir. Saya juga berasal. Bisa saya memberitahu kepada kamu. Baik Pak, teruskan saja. Terus asalnya dari mana? Sebab takkan kami siap bagi tahu kan? Ya bukan begitu Bang. Saya berasal dari Nusantara. Nusantara itu menjurus kepada negara apa Pak? Asal sekarang punya pengertian Nusantara itu luas tuh Pak. Jakarta, Indonesia. Waktu beribu tahun, kalian belum ada lagi di muka bumi ini. Kami sudah ada untuk menjalankan tugas kami yang telah disampaikan kepada kami. Alhamdulillah. Terima kasih Pak karena bagi masa sedikit untuk terangkan Bapak dari mana. Terima kasih banyak-banyak ya Bang. Jadi sehingga kini masih di situ juga. Iya, saya juga terkadang berhubungan dengan yang di sana. Tidak perlu saya memberitahu. Mungkin kalian juga akan tahu hal itu. Ya, baik Pak. Apabila saya memberitahu kepada kalian, tidak akan manusia di luar sana mempercayainya. Ya kalau boleh tahu Pak ya, bila kita nampak dalam sisi lainnya, ya benarkah Bapak pernah bertembung ataupun
berlawan dengan seekor naga. Naga tuh berwarna merah ya. Benar, yang berada di tengah lautan yang dalam. Pernah berlawan sama naga. Luar biasa. Jadi naga seperti itu sebangsa dengan Bapak atau macam mana? Tidak, Lain bangsa lagi. lain bangsa. Ya, boleh tahan ya. Boleh tahan ya. Sangat jahat di alam sana, alam yang gaib tempat kami. Dan naga itu berada di dalam kawasan perlautan yang sangat dalam. Adakah kalian mengerti dan percaya apa yang saya sampaikan ini atau tidak? Karena manusia ramai yang tidak ingin mengetahui tentang alam gaib. Baiklah Pak, insyaallah. Semoga itu menjadi iktibar bagi penonton maupun sahabat-sahabat saya yang berada di luar sana, insyaallah. Ya Bang. Tapi memang luar biasa ya, anugerah yang Allah bagi kekuatan kepada mereka nih, sehingga boleh menguasai naga merah yang berada di sekitar laut ya. Jadi mereka nih sentiasa beradu tenaga kekuatan, siapa naga yang kuat ya Pak ya. Tapi biasa yang saya lihat dari sisi ini, naga ini memang jahat lah. Tujuan dia merosakkan pulau-pulau yang ada. Siapa-siapa pulau tuh ada penghuni dia ataupun ada bangsa sesama dia akan coba. Dia akan coba sebab dia mau menguasai seluruh pulau ataupun laut ini. Tentu sekali, setiap pulau itu ada penjaganya, dan kawasan ini juga ada penjaganya. Tetapi kawasan ini sudah dicemari oleh manusia dan berbuat maksiat yang tidak disukai. Apabila kawasan itu dibuat seperti itu, makhluk-makhluk yang jahat akan berada di kawasan itu. Baik Pak, sebelum kita akhiri saja ya Bang, pesanan Bapak untuk orang awam, khususnya untuk orang awam. Pesanan saya kepada orang awam, mereka mau mempercayai, karena saya melihat juga di sini ada orang-orang awam. Biar mereka mengerti. Saya lihat kalian semua memperhatikan apa yang saya katakan. Mungkin kalian akan berkata, mengapa saya berbahasa Indonesia, Melayu Indonesia. Oke, teruskan Pak. Ramai manusia di sana, mereka tidak pernah mempercayai tentang alam gaib. Sedangkan alam gaib itu sama dengan yang ada di muka bumi yang kalian melihat ini. Tetapi ramai manusia tidak percaya yang alam gaib itu ada, dan bermacam-macam makhluk juga ada. Yang jahat ada, yang baik juga ada. Sekarang tempat ini saya juga sendiri tidak suka karena sudah dirosakkan oleh manusia. Apabila manusia yang merosakkan sudah kawasan ini, maka makhluk-makhluk yang jahat akan tambah memperosakkan dan menghasut pikiran mereka untuk berbuat yang tidak baik. Baiklah, tampaknya masa pun hampir Ya Pak, mudah-mudahan dengan penerangan serba sedikit tentang alam gaib daripada Bapak tuh akan membuka minda ataupun pikiran orang-orang awam untuk mempelajari serba sedikit tentang alam gaib. Sebab alam gaib ini memang sukar untuk dirungkai, diterangkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya
Borneo Channel ini dapatlah serba sedikit memberi pelajaran serba sedikit tentang alam gaib itu Pak ya. Namun apapun semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mampu buat apa-apa. Itu semua. Baiklah, kami juga seperti kamu. Kami juga Muslim, bukan yang tidak beragama. Apabila saya tidak beragama, saya tidak akan sampaikan perkara hal seperti itu yang tidak diredoi oleh Allah. Baiklah Pak, kalau begitu saya keluarkan dulu yang lain ya. Baik. Sebelum itu, Iya Pak. saya ingin memesan. Pesan dulu. Sesungguhnya mereka tidak melihat apa yang ada di alam lain. Namun, Terus cakap. Allah itu maha melihat apa yang mereka perlakukan di kawasan ini. Ada Pak, insyaallah. Terima kasih pesan dia. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat di luar sana mendapat iktibar tentang pesan-pesan kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, salam perkenalan dari kami Pak. Salam Terima kasih perkenalan. karena sudi hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Apabila kita mau salam perkenalan, saya ingin kamu bersilat dengan saya. Saya mau lihat. Dia siap kekuatan pengacara kamu. lah pesilat malam ini, biar pengacara yang bersilat. Mungkin banyak sahabat-sahabat penonton di sana mau tahu persilatan Pengacara punya silat Pak, angka 1000. Susah Bapak kejar saya nanti, bagus dia Pak ya. Mari sini Pak. Itu lampu kasih tinggi. Nah. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Mohon maaf ya Pak ya. Tidak mengapa. Alhamdulillah. Saya mau berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya kuat dia. Astagfirullah lagi. Wah teh, dia punya tenaga dalam. Luar biasa. Ya penonton ya, Saya sahabat. kenal agak pembelawan. Mari sini. Semua mari dekat-dekat. Ya, luar biasa dia punya kekuatan. Baik kan? Jurusan dia tadi itu, dia tidak jurus melalui itu, tapi dia jurus di dalam. Di dalam saya. Ya, dia masuk di dalam, bukan dia jurus yang
biasa saya guna tuh jurus luar. Nah, yang ini dia begini-gini tapi dia hantam di kawasan dalam. Dia memang mahir dalam bab jurus nih. Luar biasa. Aduh, cepet banget. Baiklah Bang. Ya, alhamdulillah, apa-apa pun yang berlaku semua itu atas izin dan kehendak Allah. Kita tidak mampu buat apa-apa ya. Seperti biasa kita punya rangkaian, tapi kali ini rangkaian kita di kawasan Tanjung Aru ini agak sulit untuk diperkatakan ya, sebab dia berkaitan dengan manusia yang selalu datang di sini. Jadi itu terserahlah pada individu ya. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk di jalan yang lebih baik, insya Allah ya. Siapalah kita untuk mengubah manusia, itu kita tidak boleh ubah, tapi kita hanya mampu berdoa semoga Allah bagi petunjuk di jalan yang benar, insya Allah ya. Jadi apa komen tadi? Ya, Azrin mari. Macam mana tadi? Apa pengalaman yang Pak Kiai? Satu lagi, di alam gaib itu dia ada kiai, dia ada sek, apa semua, dia ada orang biasa, sama dengan kehidupan kita di sini. Cuma mereka tuh di alam gaib. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya Borneo Channel ini kita boleh rungkai sedikit dan akan memberi ilmu berkaitan dengan alam gaib bagi mereka yang berminat lah ataupun yang percaya. Baik, pandangan saya tadilah, saya dulu ya sekejap sebab sebelum hilang saya punya ide tuh. Oke, pandangan saya tadi bila kita hubung, kita tidak tahu ada satu bangsa jin yang berjubah jubah emas ya, berjubah kuning. Jadi tugas dia pun kita heran karena dia tiba-tiba datang berhubung karena melibatkan pusaka-pusaka yang dulu yang ada di kawasan sini. Jadi banyak sudah orang awam yang pernah ambil. Tapi kita bukan urusan kita, cuma kita ingin berkomunikasi kenapa dan mengapa. Kita coba merungkai apa yang berlaku. Jadi itu sih ya lah, pelik sedikit ya. Ini. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Nah, yang tadi itu yang memberi pesan tuh bukan saya. Dia menggunakan jasad saya untuk bercakap dengan berkomunikasi dengan abang-abang guru nih. Nah, saya cuma pelantara sih ya. Dia cuma menggunakan jasad saya untuk bercakap. Apa yang dia cakap tuh semua betul. Sebab di alam gaib tuh saya nampak apa yang dia cakap memang betul. Jadi itulah kita harus mengenal alam yang zahir nih, yang nampak nih, kita harus mengenal 100%, dan juga kita harus mengenal tentang alam gaib 100%, karena itu penting bagi manusia. Nah, ya, tentang kekuatan dia tadi itu, Tentang dia punya jurus dalaman itu. tentang kekuatan dia tuh, dia punya aura memang sangat kuat lah. Nah, Mungkin ini bangsa jin Islam tapi dia Ya. sentiasa bertapa ya, ya. bertakabur, sentiasa Dia berzikir. jin Islam tapi dia tidak ada bertanduk kah? Tidak ada. Kasih pecah macam mana pun dia tidak ada tanduk. Dia macam Ah. bunian lah. Dia macam bunian lah. Memang dia punya tugas yang macam yang dulu punya kisah lah, untuk macam dia sebar-sebar agama begitu. Dia Begitulah. menyebarkan agama tuh di alam gaib. Di alam gaib. Jangan salah paham. Ya, di alam gaib. Menyebarkan agama di alam dia. Di alam dia. Sebab itulah kita mesti kita mau betul-betul percaya tentang alam gaib ini. Kita mesti mau merungkai dia punya misteri macam mana. Ramai orang percaya tentang alam gaib, tapi dorong tidak tahu apa sebenarnya yang ada di alam gaib. Iya. Yang dorang pikir, orang awam biasa pikir jin, hantu, pocong, kuntilanak, dia pikir itu si alam gaib. Tapi dalam gaib itu paling banyak ya, macam-macam makhluk. Dalam Al-Quran pun ada dijelaskan, ada alam gaib, ada alam nyata. Banyak alam lah ya. Baiklah Bang, Ya. akhiri sih ya. Jadi seperti biasa kita, pesanan kita banyakkan istighfar. Istighfar ini insya Allah akan dapat memperbaiki diri kita, sebab kita sebagai manusia, kita semualah termasuk saya, mudah untuk melihat kesalahan orang, kesilapan orang, tapi terkadang kita lupa tentang kesilapan diri sendiri. Jadi oleh itu perbanyakkan istighfar dan perbanyakkan selawat ya, karena selawat tanpa Rasulullah siapalah kita. Jadi daripada itu banyakkan selawat, dan kita memetik juga kata-kata hikmah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, bahwa dikatakan seseorang hamba yang dekat kepada Allah itu adalah orang yang sentiasa meluangkan masanya untuk berzikir terhadap Allah.
Dan hendaklah dipahami bahwa zikir itu bermaksud zik itu bermaksud ingat kepada Allah. Ya, kita menggunakan zikir itu sebagai perantara, tapi sebenarnya ingat kepada Allah. Ya, apapun zikir kita boleh gunakan, yang penting kita ingat kepada Allah. Sesungguhnya hidup di dunia ini perlukan perantara. Ya, macam tadi kita berhubung dengan makhluk itu, kita gunakan jasad itu sebagai perantara. Kehidupan dunia itu memang perlukan perantara. Satu lagi contoh untuk malam ini, ya. Dan satu lagi, kalau tidak percaya, kalau kita lapar. Kalau kita lapar, perantara untuk menghilangkan lapar itu harus makan. Jadi dengan makan itulah perantara untuk supaya kita rasa kenyang. Supaya senang di pengertian. Sebagai contoh lah, kita dahaga, untuk hilangkan dahaga itu perlukan perantara, yaitu air. Kita minum air, maka hilanglah dahaga itu. Jadi air itu adalah perantara. Jadi hidup di dunia ini memang perlukan perantara. Jadi itu jelas untuk contoh kita punya medium. Kita tidak boleh, ada komen mengatakan kenapa tidak terus berinteraksi dengan jin. Tidak boleh, nanti jin di situ kamu tidak nampak, dia bercakap di sini, nanti kamu bilang dia gila, cakap sendiri. Lagi pelik, lagi susah dimengertikan. Jadi kita gunakan perantara supaya lebih jelas untuk komunikasi dengan makhluk halus. Ya, apapun semua itu atas kehendak Allah, atas izin Allah. Kita tidak punya ilmu, hanya sedikit yang ilmu Allah pinjamkan kepada kita, ya. Jadi kita akhiri rekaman kita malam ini dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam damai. Mapakoe, poinka, ponsoy, maksukul. Bye. Assalamualaikum.